Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan membahas tentang faktor penurunan mutu pangan berdasarkan 3 studi kasus, yaitu pisang, keripik kentang, dan ikan segar. Langsung saja kita mulai. Studi kasus 1 yaitu penurunan mutu buah pada buah pisang. Yang pertama, faktor penyebab. Penurunan mutu pisang terjadi karena pisang termasuk buah klimakterik, jadi menghasilkan gas etilen yang mempercepat pematangan. Selain itu, ada aktivitas enzim, kehilangan air, dan juga mikroorganisme. Perubahan yang terjadi, yang pertama ada fisik, warna kulit berubah menjadi coklat, tekstur menjadi lunak. Yang kedua, kimia, yaitu pati berubah menjadi gula, jadi lebih manis, lalu terjadi oksidasi yang bikin warna coklat dan aroma makin kuat. Yang ketiga, biologis, yaitu ada aktivitas enzim dan mikroba yang mempercepat pembusukan. Teknologi penyimpanan. Pisang sebaiknya disimpan di suhu agak dingin sekitar 13-15 derajat Celcius. Bisa juga pakai kemasan khusus atau penyerap etilen supaya pematangan lebih lambat. Alur pasca panen. Dimulai dari panen, lalu sortasi, pencucian, pengemasan, penyimpanan, dan terakhir distribusi. Studi kasus 2 yaitu keripik kentang. Yang pertama, jenis kerusakan. Kerusakan yang terjadi adalah ketengikan, yaitu perubahan bau karena lemak teroksidasi. Yang kedua, mekanisme oksidasi. Lemak bereaksi dengan oksigen lalu membentuk senyawa seperti aldehid yang menyebabkan bau tengik. Yang ketiga, faktor yang mempercepat, yaitu dipengaruhi oleh oksigen, cahaya, suhu tinggi, dan kelembapan. Yang keempat, solusi kemasan. Gunakan kemasan kedap udara seperti aluminium foil, vakum, atau isi nitrogen supaya oksigen berkurang. Studi kasus 3 yaitu penurunan mutu pada produk hewani, yaitu ikan segar. Yang pertama, faktor utama. Ikan cepat rusak karena suhu tinggi, aktivitas enzim, dan penumbuhan bakteri. Yang kedua, mikroorganisme dan enzim. Enzim memecah protein jadi lembek, sedangkan bakteri menghasilkan bau amis karena pembentukan amonium. Yang ketiga yaitu cold chain system. Cold chain itu penting untuk menjaga suhu tetap rendah dari penangkapan sampai ke pasar, supaya ikan tidak cepat rusak. Yang keempat, pengendalian mutu. Dilakukan dengan pendinginan pakai es, menjaga suhu dari 0 sampai 4 derajat Celcius, menjaga kebersihan dan distribusi yang cepat. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penurunan mutu pangan dapat terjadi akibat faktor fisik, kimia, dan biologis. Pada buah pisang, penurunan mutu dipengaruhi oleh aktivitas enzim dan produksi etilen yang mempercepat pematangan. Pada keripik kentang, kerusakan terjadi karena oksidasi lemak yang menyebabkan ketengikan. Sedangkan pada ikan segar, penurunan mutu disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme dan enzim yang mempercepat pembusukan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat seperti pengaturan suhu, penggunaan kemasan yang sesuai, dan penerapan sistem rantai dingin untuk menjaga kualitas pangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.